Halo semua, perkenalkan saya Dr. Hafiz Sunarto Sugiarto, peserta Latsar CPNS Lombar Angkatan 30 kelompok 2. Dalam kesempatan ini, saya mewakili kelompok saya akan memaparkan sedikit tentang analisis isu kontemporer melalui mind map yang sudah kami buat. Di awal, saya terlebih dahulu ingin menjelaskan definisi-definisi yang berkaitan dengan analisis isu kontemporer. Yang pertama, isu didefinisikan dengan kesenjangan antara kenyataan dan harapan yang dikedepankan untuk didiskusikan. Yang kedua, strategi merupakan hal yang terkait dengan cara pencapaian tujuan jangka panjang. Yang ketiga, isu strategis merupakan topik atau masalah penting yang berkaitan dengan cara atau upaya pencapaian tujuan yang harus dikedepankan untuk didiskusikan karena berdampak signifikan bagi kondisi masa depan entitas, daerah, atau masyarakat. Yang keempat, kontemporer itu adalah pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, pada masa kini atau dewasa kini. Dan yang kelima, isu strategis kontemporer merupakan isu yang modern, yang eksis dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini, yang dapat menjadi pemicu munculnya perubahan lingkungan strategis dan berdampak terhadap kinerja birokrasi secara umum dan pada pelaksanaan tugas jabatan PNS sebagai pelayan masyarakat secara khusus. Berikutnya saya akan melakukan penjelasan sedikit tentang perubahan lingkungan strategis. Konsep perubahan sendiri itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dihindari dan memang menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia, termasuk dalam tugas dan peran PNS. PNS bisa menunjukkan peran dalam koridor perundang-undangan atau bending the rules, namun tidak boleh melanggarnya atau breaking the rules. Karena itu, kita perlu ketahui dulu 5 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaan. Pertama, individu, kedua, family, ketiga, community, keempat, society, dan kelima, global. Dan juga ada pula 6 model insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Yang pertama, modal intelektual. Yang kedua, modal emosional, yaitu kemampuan emosi yang disebut juga kecerdasan emosi. Yang ketiga, modal sosial, yaitu jaringan kerjasama antar masyarakat. Yang keempat, modal ketabahan. Yang kelima, modal etika atau moral. Dan yang terakhir adalah modal kesehatan. Berikutnya, saya jelaskan tentang isu-isu strategis kontemporer. Isu-isu strategis kontemporer dibagi menjadi 6 jenis isu. Yang pertama, korupsi. Korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji dan diklasifikasikan dalam bentuk kejahatan luar biasa, karena dapat merugikan kehidupan masyarakat luas. Perilaku korupsi di Indonesia sendiri sudah memudaya sedemikian rupa dan berkembang secara sistemik. Kalau kita melihat sejarah korupsi di Indonesia, itu merupakan kisah yang panjang. Dari sejak zaman kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan, sudah banyak upaya yang dilakukan oleh negara kita untuk memberantasnya. Namun, harus diakui bahwa sampai saat ini kita belum menemukan titik terang. Dan saking parahnya, Indonesia bahkan pernah masuk ke 5 besar negara terkorup di dunia. Terdapat 3 konsep dari nilai anti korupsi, yaitu nilai inti, etos kerja, dan nilai sikap. Nilai inti dari anti korupsi yaitu jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Ketiga nilai ini sudah menjadi suatu kewajiban kepemilikan untuk para pelayan negara dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Yang kedua adalah narkoba. Narkoba atau adalah narkotika merupakan zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Narkoba sendiri dapat digolongkan menjadi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Isu ketiga adalah terorisme dan radikalisme. Terorisme itu berbeda dengan radikalisme, namun ada yang disebut dengan radikal terorisme, di mana radikal terorisme sendiri adalah sebuah gerakan atau aksi brutal yang mengatasnamakan agama dan golongan. Kegiatan ini dilakukan oleh sekelompok orang tertentu, dan agama seringkali dijadikan senjata politik untuk menyerang kelompok lain yang berbeda pandangan. Terdapat 3 pencegahan yang bisa dilakukan. Yang pertama, kesiapsiagaan nasional, yang kedua, kontraradikalisasi, dan yang terakhir dengan deradikalisasi. Isu keempat adalah money laundering. Money laundering sendiri adalah suatu tindakan kejahatan berupa penggelapan atau menyamarkan dana, ataupun aset yang memang bukan menjadi haknya dan dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Money laundering ini termasuk dalam kejahatan ilegal dan sudah memiliki payung hukum tersendiri, yaitu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010. Bahkan, tindakan kejahatan dari money laundering ini bisa disetarakan dengan kegiatan korupsi, terorisme, perampokan, perdagangan manusia, illegal fishing, narkoba, dan juga tindakan kriminal berat lainnya. Untuk mengatasinya, diperlukan rezim anti pencucian uang. Untuk rezim anti pencucian uang sendiri, kita bisa bangun bersama dengan peran lembaga pengawas dan pengatur, pihak pelapor, dan pihak terkait lainnya.
Isu kelima adalah kejahatan mass communication. Kejahatan mass communication sendiri bisa tergolong menjadi tiga. Yang pertama cybercrime, yaitu kejahatan yang terjadi di dunia maya. Yang kedua hoax, berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan isinya. Yang ketiga hate speech, ujaran kebencian dalam bentuk hinaan atau hasutan. Membangun sikap anti kejahatan mass communication, kita bisa mulai bersama dengan bijak menggunakan internet di setiap saat. Isu terakhir adalah proxy war. Proxy war atau perang proxy adalah sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar yang dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung. Tujuannya tentunya mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal di kedua belah pihak. Agar tidak terjebak dengan proxy war, kita bisa membangun kesadaran anti-proxy. Kesadaran ini dapat kita lakukan dengan mengedepankan kesadaran bela negara melalui pengamalan nilai Pancasila. Berikutnya saya akan membahas tentang teknik analisa isu. Sebelum jauh mendalami teknik analisa isu, saya mau menceritakan dulu tentang isu kritikal. Isu kritikal merupakan isu yang menjadi penting secara umum terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu isu saat ini, isu berkembang, dan isu potensial. Untuk menentukan apakah suatu isu kritikal atau tidak, kita bisa menggunakan yang disebut dengan isu scan. Isu scan menggunakan beberapa proses sebagai berikut. Yang pertama media scanning, yang kedua existing data, yang ketiga knowledgeable order, yang keempat public and private organization, dan yang terakhir public at large. Teknik analisis isu itu bisa kita tinjau dari beberapa teknik. Yang pertama yang mau saya bahas adalah teknik tapisan isu, di mana kita mengenal dengan teknik APKL dan USG. APKL sendiri merupakan akronim dari aktual, problematik, kelayakan, dan layak, di mana aktual artinya isunya benar-benar terjadi dan sedang hangat, problematik artinya memiliki dimensi masalah yang kompleks, kelayakan artinya menyangkut hajat hidup orang banyak, dan layak artinya masuk akal dan realistis serta relevan untuk dicarikan solusinya. Dalam menentukan prioritas masalah, kita bisa menggunakan analisis USG yang digunakan sebagai alat untuk mengetahui isu mana yang menjadi prioritas dengan menggunakan kriteria urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi sendiri berarti seberapa mendesaknya masalah tersebut untuk diselesaikan. Seriousness mengacu pada penyelesaian masalah dikaitkan dengan akibat apakah bisa menimbulkan masalah baru. Growth itu berkaitan dengan kemungkinan berkembang memburuk kalau tidak kita selesaikan. Selain menggunakan teknik tapisan, kita juga bisa menggunakan teknik analisa isu lain seperti mind mapping, fishbone diagram, dan analisis SWOT. Adapun juga analisis kesenjangan atau gap analysis, yang merupakan analisis dengan menggunakan perbandingan kinerja aktual dan kinerja potensial atau yang diharapkan. Sekian pembahasan saya mengenai mind map analisa isu kontemporer. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.